Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, hanya di channel YouTube Ray Utami dan Benua, dan tentunya hanya di The Lawyer. Oke, kali ini saya akan sedikit membahas di luar daripada tema yang saat ini sering saya bahas di channel YouTube ini. Saya akan membahas sedikit tentang sesuatu hal yang akan terjadi di 2-3 tahun mendatang begitu. Yaitu pemilihan Presiden Republik Indonesia. Apa sih yang akan terjadi nanti di Pilpres berikutnya gitu ya? Apa yang akan terjadi begitu? Saya lebih melihat saat ini mungkin sedang begitu banyak kita rakyat Indonesia sedang begitu banyak yang memperhatikan calon-calon atau bakal calon yang kuat yang kira-kira menurut kita layak untuk memimpin negeri ini, memimpin bangsa ini gitu ya, untuk menjadi negara yang maju, negara yang berkembang, negara yang hebat di mata dunia begitu. Tetapi saya agak sedikit tergelitik gitu ya ketika ada satu isu gitu ya, dimana isu tersebut yang menyatakan bahwa Rizik Syihab ya, pentolan atau ex ketua umum Front Pembela Islam atau yang kita sering dengarlah Habib Rizik atau Muhammad Rizik Syihab, katanya dia akan mencalonkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan banyak pula yang mendukung gitu katanya ya. Yang mana banyaknya ini bukan banyaknya seluruh Indonesia, tetapi banyak kaum-kaum atau para pengikut-pengikut daripada Habib Rizik atau Rizik Syihab ini yang mendukung agar Rizik menjadi calon presiden di 2024 nanti gitu. Saya akan sedikit membahas begitu, apakah Rizik layak untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, apakah bisa dan mampu begitu ya. Saya akan coba membuka sedikit, saya sudah searching ya dari Wikipedia terkait persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Gitu. Sebagai berikut. Ini yang pertama ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Lalu yang kedua, warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, gitu ya. Kita nggak tahu apakah Rizik pernah menjadi warga negara lain, saya belum tahu itu, jadi saya tidak akan mengomentari itu. Yang ketiga, tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Oke, nanti kita akan bahas tentang tindak pidana berat yang dimaksud di dalam poin ketiga ini. Karena tindak pidana berat itu mencakupi tentang tindak pidana yang menyinggung atau berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia begitu. Rata-rata begitu, seperti pembunuhan atau mungkin tindak pidana yang berat lah, atau mungkin tindak pidana pencucian uang dan sebagainya begitu. Dan biasanya tindak pidana berat ini termasuk adalah tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman di atas 9 tahun begitu. Oke, poin keempatnya adalah mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. 5. Bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Benar. 6. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. Nah, gue nggak tahu nih, apakah Rizik saat ini sudah melaporkan harta kekayaannya atau dia mungkin pernah melaporkan harta kekayaannya, karena kalaupun ada, saya dari dulu sebenarnya punya pertanyaan tersebut nih. Rizik itu dengar-dengar dari begitu banyak orang ya, katanya dia memiliki harta yang cukup, harta yang besar, punya uang yang banyak katanya ya. Tapi kita nggak tahu tuh, itu sumber uang atau sumber penghasilan daripada Rizik itu dari mana, kita nggak tahu gitu. Sehingga saya kira perlu gitu ya untuk dilakukan ya, Rizik mungkin perlu untuk melaporkan harta kekayaannya, sumber kekayaannya dari mana, usahanya apa, karena banyak orang yang masih belum tahu, apalagi dia saat ini adalah seorang yang dikenal di Indonesia, perlu untuk lakukan hal itu gitu. Oke, selanjutnya, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan keuangan negara. Nah, ini saya juga nggak tahu.
8. Tidak sedang dinyatakan pilot berdasarkan putusan pengadilan. Nah, itu juga kita nggak tahu. 9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela yang dimaksud di dalam poin ke-9 tersebut adalah tindakan-tindakan yang menjadi bahan omongan atau menjadi viral atau menjadi trending di publik ya, di mana tindakan tersebut mungkin adalah tindakan yang yang lebih ke aib lah ya, lebih ke aib yang dia miliki terbongkar di mata publik sehingga publik mengetahui. Sementara kita pernah tahu bahwa Rizik pernah menjadi tersangka atas kasus chat pornografi. Apakah itu tercela atau tidak ya, kita sama-sama bisa menilai ya. 10. Terdaftar sebagai pemilih. 11. Memiliki NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Nah, saya nggak tahu tuh waktu Rizik saat berada di Saudi sana itu apakah dia tetap melakukan pembayaran pajak selama itu, saya nggak paham gitu. Karena kan Rizik masuk di Indonesia itu baru 1 tahun terakhir ini kan, 1 tahun belakangan ini. 1 tahunan lah mungkin ya. Oke, belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Lalu 13, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, setahu saya ancaman hukuman daripada Rizik Syihab yang kemarin itu cukup tinggi begitu ya, cukup di atas 5 tahun gitu. Ancamannya ada yang 6 tahun gitu ya. Setahu saya itu di atas 5 tahun. Jadi dari ancaman saja sudah terlihat bahwa Rizik tidak memenuhi syarat dari poin ke-14 ini. Lalu selanjutnya, berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. 16, berpendidikan paling rendah, tamat SMA atau Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan SMK, Madrasah Aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Oke. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi masanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30 SPKI. Nah, ini agak menarik ya sebenarnya karena di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia. Apakah FPI termasuk itu gitu ya? Karena setahu saya adalah FPI adalah organisasi yang sudah dilarang di Indonesia. Jadi adalah organisasi yang terlarang begitu. Seperti Partai Komunis Indonesia. Jadi kalau kita samakan antara FPI dengan Partai Komunis Indonesia, maka jelas Rizik tidak bisa mencalonkan menjadi presiden begitu. Karena dia adalah pendiri daripada FPI ya. Di mana FPI saat ini sudah menjadi organisasi terlarang. Logiknya adalah di sini meskipun tertuang bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia dan bukan tertulis bahwa bekas anggota organisasi terlarang FPI gitu ya. Tetapi kita harus melihat surat keputusan yang menyatakan bahwa FPI adalah organisasi terlarang. Apakah di sana ada kalimat ataupun satu redaksi yang menyatakan bahwa FPI statusnya disamakan dengan Partai Komunis Indonesia. Kalau FPI statusnya disamakan dengan Partai Komunis Indonesia, maka termasuklah poin ke-17 tersebut begitu. Oke, yang 18 yang terakhir, memiliki visi, misi dan program dalam melaksanakan pemerintah negara Republik Indonesia gitu. Nah, kita nggak tahu nih visi misi apa yang mungkin akan dibawa oleh Rizik jika seandainya beliau menyatakan diri untuk maju sebagai presiden. Tetapi memang banyak saja orang-orang yang di luaran sana inginkan Rizik itu maju menjadi presiden gitu, calon presiden. Tetapi ya kalau saya lihat ya tidak mungkin begitu. Dari mana jalannya Rizik bisa jadi presiden sementara ada poin-poin yang menurut saya menghalangi itu gitu ya.
Menghalangi itu seperti tadi ancaman hukuman tindak pidana yang sudah dilakukan oleh Rizik atas dasar putusan pengadilan. Jadi ya sangat tidak mungkin untuk beliau maju sebagai Presiden Republik Indonesia begitu, karena dia sudah melakukan itu. Bahkan ada perbuatan tercela yang mungkin dicantumkan di dalam undang-undang tersebut, sehingga kembali lagi bagaimana cara kita memandang perbuatan tercela yang diduga dilakukan oleh Rizik dulu tersangkut kasus chat pornografi yang diproses di Polda Metro Jaya. Apakah itu termasuk perbuatan tercela atau tidak, ya itu kembali lagi kepada nanti orang yang KPU ya untuk menerima pendaftaran itu gitu. Kita kembali lagi. Cuman dari video tersebut saya ingin menyatakan bahwa sangat tidak mungkin Rizik itu maju sebagai calon presiden. Sehingga saya ingin katakan kepada seluruh pendukung daripada Habib Rizik, kepada seluruh pengikut daripada Rizik Syihab untuk tidak lagi bermimpi atau berangan-angan atau membuat sebuah opini seolah-olah Rizik ingin maju sebagai presiden, karena itu adalah hal yang tidak mungkin gitu. Lebih baik Anda saat ini adalah doakan agar Rizik di sana mendapatkan apa ya kalau saya katakan ya, mendapatkan perlakuan yang baik, mendapatkan kesehatan yang mendapatkan kesehatan, mendapatkan rezekinya, diberikan umur yang panjang dan sebagainya. Itu jauh lebih baik gitu ya kalau Anda ingin mendoakan gitu. Tapi jangan mimpi lah. Kasihan juga Rizik itu di situ gitu ya, dia di saat ini terkungkung di dalam penjara begitu ya. Kasihan juga gitu. Harus bagaimana? Sehingga saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan bebani dia dengan pikiran-pikiran untuk maju menjadi salah satu calon presiden nantinya begitu, karena itu justru akan menambah bebannya lagi begitu. Sekarang ngurusin kasusnya aja pusing, gimana dia harus mikirin calon presiden kan? Logiknya kan seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman mengerti ya apa yang ingin saya sampaikan, apa yang saya sampaikan tersebut. Mudah-mudahan teman-teman paham bahwa Rizik tidak layak untuk maju sebagai calon presiden. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini dan jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua, ciao.